Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danisya Mayasari. Saya mahasiswa keperawatan alih jenjang. Di sini saya mencoba mempraktekkan konseling pada pasien HIV atau AIDS ya. Yang dimana konseling HIV dan AIDS itu merupakan komunikasi bersifat rahasia, membangun kepercayaan antara klien dan konselor dan bertujuan meningkatkan kemampuan menghadapi stres dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan HIV atau AIDS. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul dengan Ibu Karina? Iya, betul. Ibu boleh disebutkan lagi Bu nama lengkap sama umurnya dan alamat? Karina Azmina, umur saya 35 tahun. Alamatnya di Sukabumi. Oke, berarti sesuai ya datanya ya. Iya. Ibu, sebelum kita melakukan konsultasi, kita cuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Iya. Kalau boleh tahu kedatangan dan maksud Ibu ke sini untuk apa ya Bu? Saya di sini mau cek lab, terus mau konsultasi juga. Soalnya kemarin baru kumpul 2 harian. Saya itu minum gelas sama yang diminum sama teman saya. Terus ternyata teman saya itu baru bilang kalau teman saya itu menderita HIV, jadi takutnya saya tertular atau gimana, jadi saya langsung kesini aja gitu. Oh gitu ya. Ibu sebelumnya diantar sama keluarga atau Enggak, teman? sendiri aja. Sendiri aja ke sini. Oke, berarti Ibu sudah tepat ya. Dengan melakukan konseling ke klinik kami untuk mengetahui HIV ya Bu ya. Ibu takut tertular gitu. Iya. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu ya Bu. Di sini itu pengertian HIV dulu ya Bu. Ibu bisa baca ya. Saya bawa selembaran leaflet di sini. Kita baca ya. Pengertian HIV atau AIDS itu, HIV itu adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan semakin lemah sehingga rentan terserang penyakit ya Bu ya. Iya. Nah, jika tidak segera ditangani, HIV ini akan terus berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu stadium akhir dari infeksi HIV, dan pada tahap ini kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Nah, tadi kan Ibu sudah menyebutkan ya kenapa Ibu mendatangi klinik sini dan ingin berkonsultasi karena mungkin minum di gelas yang sama dengan yang orang yang tertular HIV ya, teman Ibu ya. Oke. Nah Bu, sebenarnya itu penularan HIV-nya itu bisa terjadi melalui kontak dengan cairan tubuh penderita seperti darah, sperma, cairan vagina, cairan anus, serta ASI ya. Dan perlu Ibu ketahui juga ya, HIV itu tidak menular melalui udara, air, keringat, air mata, air liur, gigitan nyamuk, atau sentuhan fisik ya Bu ya. Nah, biasanya itu gejala HIV itu kebanyakan penderita itu mengalami flu ringan pada 2-6 minggu setelah terinfeksi HIV. Flu-nya bisa disertai dengan gejala lain dan dapat bertahan selama 1-2 minggu Bu. Nah, setelah flu itu membaik, gejala lain mungkin tidak akan terlihat selama bertahun-tahun, meski virus HIV itu terus merusak kekebalan tubuhnya. Nah, sampai HIV berkembang ke stadium lanjut menjadi AIDS ya. Penyebab dan faktor resiko HIV dan AIDS itu bila tidak diobati ya, HIV itu dapat makin memburuk dan berkembang menjadi AIDS. Nah, beberapa faktor ya yang dapat meningkatkan resiko penularan, yaitu berhubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan dan tanpa menggunakan pengaman. Yang kedua itu menggunakan jarum suntik ya Bu ya, bersama-sama melakukan pekerjaan yang melibatkan kontak dengan cairan tubuh manusia tanpa menggunakan alat pengaman diri yang cukup. Nah, begitu Ibu. Jadi untuk pencegahannya nih, saya jelasin lagi.
Yang pertama itu tidak melakukan hubungan seks sebelum nikah, tidak bergonta-ganti pasangan seksual, tidak menggunakan kondom saat berhubungan seksual, menghindari penggunaan narkoba ya. Itu terutama jenis yang suntik Bu, karena si virusnya itu bisa dengan mudah menginfeksi kalau misalkan sudah masuk ke darah ya Bu ya. Mendapatkan informasi yang benar terkait HIV, cara penularan, pencegahan dan pengobatannya. Terutama untuk ibu sendiri. Nah, ibu sudah tepat datang ke sini ya untuk berkonseling. Tadi ibu sudah diambil darah Bu? Sudah ya. Mungkin agak lama nunggu hasil labnya. Nanti hasil labnya mau dibacakan bersama-sama atau sendirian aja Bu? Sama-sama aja. Bersama-sama ya Bu ya. Baiklah, kalau misalkan seperti itu, saya mau ngambil hasil labnya dulu. Ibu tunggu dulu di sini ya sebentar. Assalamualaikum. Nah, Ibu, kebetulan hasil labnya sudah ada ya. Ini masih terlipat rapi dengan amplopnya Bu. Ibu siap untuk membukanya Bu? Siap. Ada perasaan was-was gak Bu? Pasti ada. Ada ya. Oke, kita baca aja sekarang. Atau mau sendiri? Ya, silahkan dibacain aja. Bacain ya. Nah, ternyata Ibu dari hasil labnya di sini Ibu dinyatakan negatif ya Bu untuk pemeriksaan HIV. Alhamdulillah Bu. Nah, Ibu nanti kalau misalkan ada keluhan atau apa-apa lagi, mungkin ini yang dinamakan periode jendela ya, atau Windows period, di mana itu virus si HIV itu sudah ada di dalam tubuh kita namun belum membentuk antibodi. Seperti itu. Kalau misalkan Ibu masih penasaran dengan hasilnya, nanti pada 3 bulan setelah pemeriksaan yang pertama ini sampai 6 bulan selanjutnya Ibu bisa melakukan tes HIV lagi Bu Ya. Mungkin hanya itu saja Ibu Karina. Ada yang mau ditanyakan kembali? Enggak. Tidak. Kalau begitu mungkin cukup sekian ya konselingnya. Saya mau pamitan dulu. Sebelumnya kita cuci tangan lagi ya Bu ya. Ibu cukup sekian ya. Saya tinggal dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah yang bisa saya praktekkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.